Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Korban tertimbun longsor di Kabupaten Sukabumi akhirnya ditemukan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungi korban bencana di Desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi. Akibat longsor, 3 rumah warga di Padalarang, Bandung Barat ambruk. Kita ke informasi pertama. 1 orang korban tertimbun longsor berhasil ditemukan tim SAR gabungan di Kampung Cisarakan, Kabupaten Sukabumi. Proses evakuasi memakan waktu 1 jam. Inilah evakuasi korban longsor di Kampung Cisarakan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Korban adalah Siti Hamidah, 8 tahun, ditemukan meninggal dunia pada Sabtu siang. Evakuasi memakan waktu 1 jam karena terkendala tebalnya material longsor dan adanya bongkahan kayu yang menahan jasad korban. Posisinya tertelungkup dan tertahan oleh batang pohon, oleh kayu. Ya? Kita agak kesulitan untuk langsung melakukan proses evakuasi karena harus menyingkirkan material masuk kayu yang ada dan sekitar 1 jaman lah kita sudah bisa menyingkirkan, mengevakuasi sekitar pukul 11.35 tadi. Ditemukannya jasad Siti Hamidah ini artinya seluruh korban yang tertimbun longsor telah ditemukan. Total ada 5 korban yang dilaporkan tertimbun longsor yang terjadi pada 4 Desember lalu. Sementara itu 750 korban longsor di Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya masih tertahan di pengungsian. Namun tak semua rumah warga ini terdampak. Ada yang memilih mengungsi karena takut terjadi longsor susulan. Rumahnya kalau rumah saya sih nggak apa-apa, tapi kalau punya tetangga itu rumahnya ketimbun tanah longsor. Jadi kita jadi takut aja gitu, soalnya sampai sekarang tanahnya masih bergeser, masih pergerakan tanah. Korban longsor dan tanah bergerak ini masih menempati gedung SD Negeri Kalibundar, madrasah, dan rumah Ketua RT dan RW. Rencananya mereka akan dipindahkan ke lokasi yang layak, apalagi murid sekolah memasuki masa ujian tengah semester. Ketika lama pun masyarakat ada di tempat pengungsian itu tidak baik untuk kesehatannya. Mungkin kita akan diskusi lagi. Kebetulan barusan saya sudah Zoom dengan Kepala BNPB, dengan BMKG dan para Forkopimda. Kita nanti akan ada rapat kecil, rapat susulan bagaimana selanjutnya untuk penanganan pengungsi di sini. Relokasi itu otomatis, tapi sedang kami lihat dulu kemana arah relokasinya, apa relokasi yang secara keseluruhan, komprehensif ataupun per kelompok. Dampak dari longsor dan bencana tanah bergerak membuat ratusan rumah warga di Kecamatan Purabaya rusak, bahkan nyaris rata dengan tanah. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Jalan-jalan di Kabupaten Sukabumi juga terdampak bencana longsor. Di Kampung Cisarua, Jalan Provinsi kembali tertimbun longsor pada Sabtu pagi. Lalu di Desa Neglasari, 2 mobil terjebak longsor pada Jumat malam. Sabtu pagi longsor kembali menutup ruas jalan provinsi penghubung Kecamatan Nyalindung dan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Polisi terpaksa menerapkan sistem buka tutup jalan karena jalan tertutup longsor. Malam sebelumnya longsor di ruas jalan ini disingkirkan dengan 2 alat berat. Namun bukit di Kampung Cisarua, Kecamatan Purabaya ini kembali longsor beberapa jam kemudian. Tercatat longsor di jalan Kampung Cisarua ini sudah terjadi 4 kali. Kapolsek Purabaya meminta warga untuk tidak melintasi jalur ini untuk menghindari kemacetan panjang. Arus lalu lintas terpaksa kita memakai buka tutup. Jadi agar dari sana bisa lancar, dari arah kota pun bisa lancar. Sementara di Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya, 2 mobil terjebak longsor pada Jumat malam. Petugas mengerahkan 2 mobil off-road untuk bisa menarik 2 kendaraan. Warga juga turut membantu dengan memotong sejumlah pohon. Jalan Desa Neglasari ini terputus karena longsor. Warga khawatir jika longsor susulan bisa menimbun rumah dan kendaraan yang melintas.
kita telah selesai mengevakuasi 2 kendaraan yang terjebak di bencana longsor dan pergerakan tanah di Kampung Jabir, Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya. Data sementara ada 712 jiwa Desa Neglasari yang mengungsi karena bencana tanah longsor. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Ya, rusaknya jalan antara desa dan kecamatan di Sukabumi membuat distribusi bantuan terkendala. Petugas sampai harus menyewa kendaraan 4x4. Sulitnya medan yang harus ditempuh membuat distribusi bantuan harus menggunakan mobil 4x4. Bantuan ini disalurkan ke wilayah Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Hingga Minggu pagi masih banyak warga yang tinggal di pengungsian karena rumah mereka rusak parah. Warga juga takut jika sewaktu-waktu longsor dan tanah bergerak terjadi hingga rumah mereka roboh. Untung ibu bisa ngungsi karena ada petugas dari desa, katanya harus ngungsi dulu gitu. Terus ibu ngungsi ke rumah, ada yang rumah yang belum retak gitu. Pas pulang, ini itu anaknya pulang ke rumah, tiba-tiba ambruk gitu, ada yang ambruk gitu. Data BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat 105 desa di 39 kecamatan terdampak bencana. 12 orang meninggal dunia. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi lokasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi. Wapres Gibran juga meninjau posko pengungsian. Tiba pada Jumat pagi, Wapres Gibran menuju Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Ia bertemu para pengungsi, rata-rata mereka yang rumahnya rusak berat karena bencana tanah bergerak. Selain berdialog dengan warga, Wapres Gibran juga menyerahkan paket sembako, mulai dari buku, mainan, dan susu. Bencana tanah bergerak terjadi di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar. Tercatat ada 44 rumah warga yang rusak hingga rata dengan tanah. Bencana itu terjadi setelah 2 hari diguyur hujan. Kita beralih ke Garut, gempa bermagnitudo 4,2 yang mengguncang Garut menyebabkan gedung sekolah rusak. Seperti inilah kondisi sekolah di Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaresmi, Garut yang rusak usai diguncang gempa. Bangunan sekolah dasar ini retak, bahkan temboknya ada yang jebol. Tak hanya sekolah, gempa juga merusak 7 rumah warga. Namun Kepala Desa mengatakan gempa pada Sabtu kemarin ini tidak menimbulkan korban luka ataupun jiwa. Alhamdulillah untuk kondisi mungkin tidak ada yang parah, cuman kondisi rusak ringan biasa. Rata-ratanya kebanyakan retak-retak dinding gitu. Sementara masih bisa ditempati tapi Pak, rumah-rumah yang rusak itu masih bisa ditempati gitu? Masih. Nggak ada yang harus diungsikan gitu Pak? Iya, nggak ada. Sementara itu di Cianjur, 14 desa terdampak bencana tanah bergerak. Ratusan warga terpaksa mengungsi karena takut tertimpa rumah mereka sendiri. Rumah ini ambruk dampak dari bencana tanah bergerak di Kampung Gunung Waru, Desa Sukaraja, Kecamatan Kadodampak, Cianjur. Bencana pada Rabu kemarin ini melanda 13 desa lainnya. Warga mengatakan kondisi kian parah karena hujan terus turun dalam beberapa hari terakhir. Iya, terus meluas karena hujan deras terus, Pak. Rumah yang tadinya hanya rusak ringan sekarang sama rusak berat? Iya, rusak berat. Pada ambles ini. Dampak bergeraknya tanah, 564 keluarga mengungsi. Ada yang ke rumah keluarga dan kerabat, balai desa hingga posyandu. 2 desa yang paling terdampak adalah Desa Sukaraja dan Wargasari. Terjadinya hujan selama 2 hari 2 malam, jadi ada berkembang lagi ke 12 desa yang sebelumnya tidak terdampak, sekarang banyak terdampak. Di 12 desa itu juga mereka melakukan pengungsian di rumah saudara atau kerabat yang tidak terdampak. Tidak hanya merusak rumah, longsor dan tanah bergerak juga memutus jalan penghubung 3 kecamatan di Cianjur. Jalan di Kecamatan Tanggeng ini tak bisa dilalui kendaraan roda 4 karena longsor cukup lebar dan dalam.
Padahal jalan ini adalah penghubung 3 kecamatan yaitu Cijati, Kadudampak, dan Sindang Barang. Akibat jalan rusak sejak Jumat lalu ini menyebabkan distribusi logistik kebutuhan warga terkendala. Jalan tuh semuanya mati total, mati total. Nggak ada akses lagi di sana juga udah udah keputus, jadi susah juga. Nah, ini stok bahan-bahan kayak ini udah menipis kayaknya gitu. Pak, kebutuhan sebenarnya kebutuhannya udah menipis. Ini kendaraan sendiri terjebak nggak bisa lewat sejak kapan nih Pak? Sejak semalam. Sejak malam. Belum adanya bantuan dari pemerintah membuat warga bergerak sendiri memperbaiki jalan agar distribusi kebutuhan warga tidak terputus. Selain membuka jalan, warga juga menutup retakan jalan dengan lumpur, pasir, hingga sekam. Terus dapat hampir provinsi, hampir semua banyak. Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cijati, Kecamatan Kadupanak, ini Kecamatan Tanggeng, ini hampir parah, nggak bisa lewat mobil gitu. Nggak ada lagi jalan yang lain, cuma ada masyarakat aja. Ini kelihatan ini pengusaha-pengusaha sekarang lumpuh. Ini makanya saya mengusahain sama teman-teman kalau bisa lewat mobil untuk transportasi gitu. Bencana hidrometeorologi mulai dari banjir, longsor, dan pergerakan tanah tersebar di 18 wilayah kecamatan dan menyebabkan 777 jiwa mengungsi. BPBD Cianjur mencatat 439 rumah warga rusak, sementara 357 rumah lainnya terancam. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.